Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering sekali melihat postingan-postingan di grup-grup Facebook perkara keilmuan ataupun benda-benda yang sudah diisi. Masalah keilmuan, banyak sekali anak-anak muda bahkan orang-orang tua terperangkap akan indahnya sebuah instan, kata-kata instan dapat mengisi ilmu sekian detik, sekian menit dengan memaharkan sekian ratus, sekian juta, sekian puluh juta. Padahal kalau kita berpikir dengan logika, mie instan saja harus direbus dulu, mie instan saja harus diaduk dulu dengan bumbunya, mie instan saja harus ditiriskan baru bisa dinikmati. Itu mie instan, apalagi sebuah ilmu. Bukan saya menyamakan ilmu dengan mie instan, tapi perjalanannya, kata-kata instannya. Ilmu memang tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran, oleh logika. Tapi saya ingin mengupas sebuah keilmuan dengan rasa atau dengan hati. Banyak juga orang yang memaharkan semua benda yang sudah diisi. Untuk apa? Untuk apa? Untuk menjaga keselamatan, untuk menjaga kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kenapa kita diciptakan, diberikan lisan oleh Allah? Kenapa kita tidak minta langsung pada Allah? Kenapa kita harus lewat perantara? Sedangkan Allah ada dekat dalam kita. Sedangkan Allah dekat dengan diri kita. Allah ada di hati kita. Sudur, kolbu, buat sagob, lubsir, latifah. 7 lapis hati Allah berada dalam diri kita. Bukan Allahnya, tapi zat Allah ada dalam kita. Kenapa kita tidak minta langsung kepada Allah? Sedangkan seluruh makhluk, bahkan iblis pun meminta kepada Allah. Kenapa kita manusia mengharapkan keselamatan dari sebuah benda mati yang katanya diisi, padahal omong kosong yang hanya mencari keuntungan semata. Beli 5.000 gelang, modal 5.000 dijual 700.000 bahkan jutaan. Memaharkan sebuah hizib, asma, ijazah, buku dan lain-lain sebesar jutaan, ratusan, dan dijual lagi, dimaharkan kembali ke orang lain, padahal dia sendiri belum mendapatkan apa-apa dari apa yang dia dapat. Saya tidak menyalahkan sebuah buku atau ijazahnya, tapi saya menyalahkan orang yang memaharkannya, yang menjualnya mengatasnamakan sebuah keilmuan. Mahar tidak boleh dipatok, sebab itu adalah mahar. Kalau dipatok namanya bandrol. Ilmu instan itu ada, tapi jarang orang untuk membagikannya. Seperti Ismul Azam, Kun Fayakun, Al-Fatihah, semua ada. Tapi orang yang memiliki dan dapat mentransfer ke orang lain itu atas keberkahan, rahmat, cinta, kasih sayang Allah kepada dia, dan dia pun tidak meminta bayaran apapun. Dia hanya mengharapkan keberkahan dari apa yang dia bagikan, dan dia memilih orang-orang tertentu untuk bisa diwariskan sebuah keilmuan agar tidak disalahgunakan. Banyak sekarang memaharkan benda untuk kebal, untuk keselamatan dan lain-lain. Sedangkan Allah yang maha mengawasi kita, Allah yang maha mengetahui kita, hidup mati kita, sakit sehat kita, rezeki kita, jodoh kita, semua ada di tangan Allah. Pasrahkan saja.
Kalau kita ingin belajar keilmuan, maka belajar dulu pengenalan jati diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Orang yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Bagaimana kita mau mendapatkan ilmu Allah sedangkan diri kita saja kita tidak kenal? Bagaimana kita mau mendapatkan ridha Allah sedangkan dengan Allahnya saja kita tidak kenal? Bagaimana kita mau mendapatkan keberkahan dari Allah sedangkan lelaku perjalanan tirakatnya saja kita tidak mau? Hanya mengandalkan uang, bahkan ujung-ujungnya hanya halusinasi, hanya kebohongan karena membanggakan diri sendiri, membanggakan guru, dan juga membanggakan sebuah keilmuan yang memang dia sendiri belum mendapatkan. Ada yang lebih lucu lagi, membuka mata batin secara instan, buka cakra ajna, sedangkan mata batin, mata itu gini untuk melihat, batin itu hati. Bagaimana kita mau buka mata batin sedangkan kita masih menyombongkan diri? Bagaimana batin kita mau terbuka sedangkan kita masih dikuasai hawa nafsu? Memang manusia semuanya punya nafsu, tapi bedakan mana nafsu baik, mana nafsu buruk. Nafsu yang membawa kita dalam kemungkaran, mana nafsu kita yang dapat membawa kita ke dalam kebaikan atau ridha Allah. Bagaimana cara membersihkan hati, membersihkan batin agar batin kita terbuka? Laku tirakat yang sangat berat, yang dapat menguras air mata. Bahkan kita untuk menangis pun sulit karena sudah sangat perih mata ini menangisi segala dosa dan perjalanan hidup kita. Tidak bisa kita bayar dengan uang untuk membuka mata batin yang hanya menimbulkan ilusi, halusinasi, melihat jin ini, melihat jin itu di hadapan gurunya, sedangkan dia hanya takut dan dia hanya menghormati seorang guru. Bahkan gurunya pun belum tentu bisa melihat apa yang dikatakannya. Semua hanya modal dusta. Seorang yang mata batinnya sudah terbuka, kasabnya, hijabnya sudah dibuka oleh Allah, dia tidak akan melakukan ucapan yang sembarangan. Si A berkodam ini, si B berkodam ini. Untuk apa memilih kodam, memaharkan kodam naga, kodam macan, kodam singa, kodam semut, kodam tikus? Allah pelindung kita, Allah pendamping kita, Allah menjaga kita. Dekati saja dulu diri kita, kenali dulu diri kita, maka kita akan mengenal Allah. Dan semua apa yang kita inginkan Allah akan kabulkan. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin bersilaturahmi, silahkan ke Padepokan yang berada di Bekasi Utara, Jalan Penggiling, Kampung Penggilingan Tengah, Kecamatan Babelan, Kelurahan Kebalen, Bekasi Utara. Padepokan Satria Panulung cabang 2 ada di Gang Fajar, Kampung Penggilingan Tengah. Salam hormat saya, salam santun saya kepada semua para pencari jati diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.